Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini, kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan data data beban hasil analisis struktur. Lalu kita akan mendesain penulangan berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke. Nah, di sini studi kasus kita adalah struktur sederhana seperti ini. Dan sampelnya kita akan menghitung struktur balok dulu ya di sini. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ada nomor member ya, nomor member seperti ini. Nah, di sini ada balok nomor 5 ya, di sini di tengah-tengah, balok nomor 8, 11, 12, dan 6. Nah, nomor membernya ini kalau tidak terlihat, kita bisa aktifkan di sini ya. Klik, oke, sudah muncul. Nah, kemudian case yang kita gunakan di sini yang saya buat hanya 5 case saja, di mana beban kombinasinya hanya ada dua, di case nomor 4 dan case nomor 5. Oke, setelah itu kita select balok nomor 5, kemudian kita pilih di sini Edit in New Window. Oke, kemudian kita aktifkan View Back seperti ini ya. Lalu kita matikan di sini Section Set. Oke, kita cek hasil gaya momennya di Result, pilih Diagram for Member. Kemudian kita aktifkan MY Moment. Lalu masuk ke parameter. Di sini diagram description, kita pilih label. Lalu positif and negative value, kita pilih diferensial. Lalu fillingnya kita pilih fillet. Seperti ini. Lalu apply. Nah, kita perbesar. Nah, ini hanya ada di bagian yang ekstrim saja. Seperti ini, di 19,35 dan minus 5,82. Kita munculkan di semua titik ekstrim, di all. Lalu pilih apply. Nah, di sini muncul di titik awal dan ujung bentang, seperempat bentang, dan seperdua bentang ya, seperti ini. Oke. Case-nya ini adalah case nomor 4 ya. Kalau case nomor 5, begini saja. Oke, kita ambil yang case nomor 4. Oke, kemudian kita bisa mendapatkan hasil diagram ini menggunakan add-in Result Connect di program Excel. Ini ya. Oke, ini masih kacau yang ini. Kita cukup menginput data. Yang pertama adalah nomor balok. Nomor balok itu adalah nomor member. Jadi kalau kita cek di sini nomor membernya adalah nomor 5 ya. Yang ini. Jadi kalau kita select baloknya, klik. Nah, muncul nih di sini di bagian atas di member selection. Ini nomornya, nomor 5. Oke. Kita isi dulu di sini. Kita ganti 5. Di sini ukurannya 250 kali 450. Oh, belum diupdate. Untuk balok nomor 5 ini masih diupdate. Oke, ukurannya itu 200 kali 400 ya. Oke, kita cek dulu. Ini sudah terselect di nomor 5. Ukurannya adalah 200 kali 400 dengan material itu beton FC25 MPa. Ini ya, beton FC25 MPa. Lebar balok 200, tinggi balok 400. Oke. Kemudian case-nya kita akan aktifkan yang case nomor 4 ya, yang ini. Kombinasi 1,2D tambah 1,6L. Kita ganti case-nya menjadi case nomor 4. Kita tunggu, ini sedang dikalkulasi. Oke, sudah berubah. Di sini case name-nya menjadi COM 1,2D tambah 1,6L. Oke. Nah, kita cek di sini hasilnya ya. Di tengah bentang 19,342 ya. 19,34, titik awal 5,82, dan terakhir 5,6.
57. Kita cek dulu, kita pastikan. Nah ini 19,3 ya. Coba kita cek 19,34 ya. Kemudian kalau saya perdekat, oh itu saya. Di sini minus 5,57. Yang ini ya, sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri minus 5,82. Jadi penentuan kiri dan kanan ini tidak berpengaruh. Asalkan nilainya itu sudah sesuai ya. Hmm. Kemudian di seperempat bentang di sini adalah 12,81. Ini 12,81. Lalu di sini 13,1. Nih, nilainya lebih lengkap pada di sini ya. Oke, ini untuk gaya momen. Oke, sekarang kita akan mendesain hasil penulangan ini ya. Oke, kita select dulu baloknya, balok nomor 5. Kemudian masuk ke desain, kita pilih provided reinforcement. Oke. Kemudian di sini case-nya kita pilih yang manual combination. Hanya ada dua ya yang kita buat, nomor 4 dan nomor 5. Lalu pilih OK. Oke, di sini sudah masuk di bagian beam view. Ada beam diagram. Oh, muncul pesan seperti ini belum ya? Karena penulangannya belum ada. Beam reinforcement, beam knot. Oke, kita ke beam reinforcement dulu. Kemudian kita masuk ke sini ke calculation option. Concrete 25 ya. Oke, longitudinal. Di sini ada macam-macam mutu beton ya. Oh, maaf, mutu tulangan. Saya pilih yang 300 saja. Saya gunakan diameter 13 untuk yang longitudinal reinforcement atau tulangan utama. Kemudian untuk tulangan sengkang, transversal reinforcement, grade-nya masih sama. Saya coba ambil yang diameter 10. Kemudian tulangan tambahan, additional reinforcement, masih sama. Oke, saya ambil diameter 13. Nah, mutunya ini kita bisa pilih-pilih ya, sesuai kebutuhan. Di sini saya ambil yang 300 saja. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan ini kita perlu edit di database penulangannya. Oke, sekarang kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke reinforcement pattern. Oke, minimum diameter 13. Main reinforcement ya, tulangan utama. Oke, kemudian bottom reinforcement and max ini adalah jumlah layer. Oke, kita kasih 4 saja sesuai standar defaultnya. Top reinforcement ini kita centang, kita samakan dengan bottom reinforcement. Oke. Lalu transversal reinforcement, oke, kita pilih yang ini ya untuk bentuk tulangan transversalnya. Ya. Kemudian construction reinforcement kita biarkan default dulu. Shape-nya ini tulangan utama bentuknya seperti ini. Construction, lap length, stirrup seperti ini. Oke. Kita biarkan default dulu. Lalu saya masuk ke general dulu. Kita pilih angkur. Kita centang yang ini. Consider hook length. Lalu pilih OK. Kemudian kita OK. Oke. Sekarang kita coba testing kalkulasi otomatis dari program robot berdasarkan settingan tulangan tadi. Kita pilih Start Calculation. Kita calculate saja dulu ya. Nah, muncul pesan seperti ini, artinya eh, di sini ada problem terkait longitudinal reinforcement. Nah, kalau muncul seperti ini, kita buat saja melalui ini ya, typical reinforcement. Oke, saya klik yang ini. Nah, kita atur di sini stirupnya. Oke, di sini 30. Oke, diameter 10 ya. Jaraknya saya ambil 150 saja.
Kemudian tulangan utama kita pakai besi 13. Ini yang bawah ya, lower bar. Upper bar yang atas 13 juga. Jumlahnya masing-masing 2. Seperti ini. Di sini kita nolkan. Oke. Saya ambil kaitnya 135 misal 135. Lalu kita pilih OK. Oke, nah di sini sudah masuk ya seperti ini penulangan yang kita buat. Ada dua diameter 13 atas dan bawah. Oke, kita cek hasilnya di sini ya, di analisis, pilih verification. Nah, muncul seperti ini, detailing condition, reinforcement area. Oke, safety factor 0,92. Oke, saya close dulu yang ini. Kita cek beam diagram. Nah, kalau kita lihat beam diagramnya, ini yang berwarna hijau ini adalah beban yang ini. Sedangkan yang berwarna merah adalah kapasitas penampang. Ini secara diagram sebenarnya sudah aman ya. Coba ini yang bending moment ya. Lalu yang shear force yang geser ini juga sebenarnya sudah aman. Coba kita cek dulu di beam node. Nah, ini sebenarnya sudah aman ya, ada OK-nya. Cuman masih ada pesan warning seperti ini. Coba kita cek di komponen inspektor di level 4 kita expand. Nah, di sini di BIM 5 diberi tanda centang tapi warnanya kuning. Nah, kalau warnanya kuning, ini menandakan bahwa elemen kita ini, struktur kita ini sudah aman, tetapi ada pesan warningnya. Nah, kalau sudah aman tanpa pesan warning, itu sudah berwarna hijau ya. Oke, berarti ini kita selesaikan dulu pesan warningnya, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini terkait minimum reinforcement atau eh, apa namanya, luas tulangan minimum. Oke, kita coba cek di kalkulasi manual dulu. Oke. Mutunya 25 ya. Oke. 25 MPa. Oke. Ukuran lebar dan tinggi balok 200 kali 400. Oke. Diameter tulangan utama tadi 13 gitu ya. Oke. Tulangan sengkang 10. Nah, itu bisa diperkecil lagi besi 8 atau besi 6 ya. Di sini kita pakai besi 10. Kemudian gaya momennya tadi kita cek. Gaya momennya 19,34 ya. Saya bulatkan aja 20 ya. 20 kilonewton meter ya. Oke. Kita cek dulu hasil perhitungan kita. Oke, ternyata dari hasil perhitungannya bahwa jumlah tulangan yang diperlukan itu adalah 2,4. Nah, di sini kalau kita masukkan 2 ya, seperti ini jumlah tulangan terpakai. Seperti di sini cuma ada 2 ya. Nih, cuma ada 2. Maka kita ini ada problem di sini. Di luas tulangan yang ini, wah, luas tulangan total itu lebih apa? Lebih besar dari luas minimum ya, apa? Kurang dari luasan minimum ternyata. Hmm. Seharusnya luas total tulangan itu lebih besar dari luas tulangan minimum. Nah, ini kan luas tulangan total yang terpasang kan hanya 265 ya, yang ini. Sedangkan tulangan minimumnya ini 283 ya. Formulanya seperti ini ada di dalam mesin ini. 286. Kita cek dulu pesan warningnya tadi. Di analisis eh, veri- verification. Oh, nggak bisa diklik ya. Coba BIMNAT analisis. Oh, coba saya ambil yang ini. Calculate. Aduh, hilang lagi ya. Oh, tunggu ya. Saya tambahkan kembali.
Dua-dua tadi ya. Oke. Oke, kita cek di analisis, di verification. Oke, nah ini bisa dilihat verified value. Di sini 265. Ini yang menandakan bahwa luas tulangan yang digunakan itu hanya 265. Kita cek tadi di luas total tulangan kita yang ini ya. Jadi dari jumlah tulangan itu, dua buah dikali dengan luas tulangan. Nah, ketemulah nilainya 265. Yang ini ya. Kemudian yang dibutuhkan itu minimal 287. Nah, kita cek lagi di perhitungan manual. Nah, yang ini as minimum minimal ini. Jadi tidak boleh kurang dari ini ya, luas tulangan kita. Meskipun sebenarnya dalam perhitungan momennya, kita cek dulu perhitungan momen. Nah, ini aman. Sebenarnya gaya momen yang kita dapatkan itu adalah 23 kilonewton meter. Sedangkan beban yang bekerja hanya 20 kilonewton. Secara perhitungan momen kita sudah benar. Cuma kita di SNI dibatasi oleh luas tulangan minimum dan luas tulangan maksimum. Nah, makanya di robot ada pesan seperti ini. Reinforcement area. Minimum reinforcement requirement ya. Oke. Kita coba oke saja dulu. Lalu kita cek di beam diagram. Nah, ini kalau kita cek di bending moment, nah beban yang bekerja yang warna hijau ini angkanya di sini. Kalau kita cek sini ya tunggu. Hmm. Kalau kita cek angka yang ini ya, ini kenanya di sekitar 20 kilonewton ya yang beban tadi. Kemudian kapasitas kita yang berwarna merah ini, kita tadi berapa ya? Coba saya cek dulu. Adalah 23 kalau tidak salah. 23,9, hampir 24 ya. Oke. Kita buka, kita cek. Nah, adanya di sini ya, yang warna merah. Ya, hampir sini. Setengah ya, di antara 20 dan 30. Sebenarnya kita sudah aman. Oke, oke, kemudian, nah beam node-nya sini sudah oke. Oke, berarti kita perlu menambahkan satu buah tulangan. Coba kita cek di perhitungannya. Sini 2,4 kita tambahkan 3 saja. Nah, sehingga luas total tulangannya menjadi 398. Jadi di sini syarat luas tulangan sudah terpenuhi. Oke, kita tambahkan ya menjadi 3. Nah, yang kita tambahkan 3, ini adalah yang 19 tadi, yang di bagian sini. Di tengah bentang saja ya, yang ini. Yang di sini ini aman saja karena bebannya kecil. Kita kembali ke beam reinforcement, kita hapus dulu yang ini. Oke, kita buat ulang di sini. Oke. Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa tulangan lower bar bawah itu adalah 2, yang ini. Kemudian upper bar itu jumlahnya 2. Kita tambahkan satu di tengah bentang. Kita tambahkan di sini, additional bottom bars. Kita centang yang span bar. Ini yang tengah bentang ya. Kalau yang ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, kita tambahkan diameter 13. Grade-nya kita samakan yang 300. Hook-nya saya coba pakai 135. Panjangnya di sini adalah 0,93 seperti ini. Kalau kita bulatkan, 1 meter kiri, 1 meter kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih, oke, kita lihat dulu ya hasilnya. Oke, sudah ada di sini, di tengah bentang ya. Di tengah bentang jumlahnya sudah 3. Sedangkan yang lain, yang 2 buah ini adalah tulangan menerus. Oke. Kita cek di sini di analisis, lalu pilih verification. Oke, nah di sini sudah berubah.
menjadi centang berwarna hijau seperti ini. Kita cek BIM node-nya. Nah, ini sudah oke ya. Jadi pasang warningnya sudah tidak ada ya. Kita cek datanya, mutunya yang ini. Kodenya ini menggunakan ACI 318 tahun 2014 ya. Oke, diagramnya seperti ini. Require reinforcement area, oke, kita masih lebih besar. Militer 13. Oke. Hmm. Ini ya, ini sudah masuk ya seperti ini. Berarti untuk balok nomor 5, BIM nomor 5, penulangannya seperti ini sudah cukup ya. Menggunakan diameter 13, dua buah di bagian atas, lalu dua buah di bagian bawah, ditambah satu buah di tengah bentang. Oke, Oke, baik itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.